Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang presensi dan reminder menggunakan QR Code. Latar belakang, topik penelitian yaitu perancangan sistem presensi dan reminder menggunakan QR Code berupa web badge. Tujuan presentasi untuk menjelaskan bagaimana sih cara kerja sistem presensi dan reminder menggunakan QR Code ini, serta apa sih dampak bagi user itu. Nah, mengapa penting hal ini untuk diteliti? Karena dapat menjadi alternatif untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam proses absensi dan administrasi pembayaran. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian menambah pengetahuan tentang sistem presensi dan reminder menggunakan QR Code. Permasalahan dan tujuan. Latar belakang masalah, yaitu dalam penerapan sistem presensi dan reminder manual kurang efisien. Tujuan penelitian mengenalkan kepada publik bagaimana dampak positif dari perkembangan teknologi yang dapat memudahkan instansi atau user dalam keberlangsungan proses belajar mengajar maupun proses administrasi. Objek penelitian kali ini yaitu proses presensi dan reminder menggunakan QR Code. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan menggunakan QR Code berupa web badge dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan pengolahan database MySQL serta mengirimkan SMS gateway kepada wali murid. Selanjutnya, metode penelitian yaitu menggunakan metodologi SDLC. Apa sih SDLC itu? SDLC merupakan Software Development Life Cycle dengan proses model waterfall. Teknik analisis. Yang pertama yaitu inisiasi. Biasanya inisiasi ini ditandai dengan adanya proposal proyek. Yang kedua, pengembangan konsep sistem, yaitu termasuk dokumen lingkup sistem, analisis, manajemen rencana, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perencanaan. Biasanya perencanaan ini menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya bagi kegunaan user. Yang keempat, analisis kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan user. Yang kelima, desain. Desain ini merupakan mendesain sistem agar dapat memenuhi kebutuhan. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan, membuat basis data dan mempersiapkan prosedur kasus yang akan diuji. Selanjutnya yaitu integrasi dan pengujian, persiapan penerapan pada user dan lingkungan produksi. Yang terakhir yaitu implementasi. Biasanya hal ini mendeskripsikan aktivitas akhir dan pengembangan sistemnya bagaimana. Next, teori utama Grand atau Grand Theory. QR Code adalah sebuah simbol matriks yang berbentuk struktur sel yang diatur dalam bentuk kotak. Ditemukan oleh sebuah perusahaan Jepang bernama Denso Wave pada tahun 1994. QR Code ini sudah banyak digunakan di bidang teknologi informasi sebagai media input atau media scan. Jadi, di teori pertama ini, QR Code telah ditemukan oleh perusahaan Jepang yang bernama Denso Wave pada tahun 1994, dan memang QR Code ini memiliki fungsi untuk menginput atau menycan data seperti itu. Untuk selanjutnya, informasi penelitian. Pada perancangan ini menggunakan metode SDLC System Development Life Cycle dengan proses model waterfall yang mempunyai beberapa tahapan, diantaranya analisis, desain, pengkodean, pengujian, serta pendukung atau pemeliharaan. Analisis ini biasanya mendesain kebutuhan pengguna, sedangkan di desain ini mendesain presensinya. Dan pengkodean, tahap pengkodean ini tentunya membutuhkan beberapa tool dan framework seperti itu. Selanjutnya di pembahasan, tool dan framework yang dibutuhkan untuk merancang sistem. Yang pertama yaitu framework Bootstrap. Framework Bootstrap ini untuk membuat tampilan lebih responsif. Dan di JavaScript berfungsi untuk pemrograman client side
sedangkan PHP-nya untuk server side-nya. Nah, selanjutnya yaitu GAMU. GAMU ini untuk merancang sistem serta mengolah semua gateway-nya menggunakan GAMU ini. Nah, untuk PHP MyAdmin untuk mengolah database-nya. Yang terakhir yaitu smartphone. Karena scanner yang akan digunakan merupakan aplikasi pihak ketiga, yaitu aplikasi scanner private Android, maka dibutuhkan smartphone ini agar bisa membaca QR code tersebut. Berdasarkan desain layout yang telah dibuat dengan beberapa tool yang sudah digunakan, maka hasil interface-nya seperti ini. Ini merupakan halaman utama presensi, dan di bagian kontennya terdapat jumlah siswa, jumlah kelas, jumlah guru, dan juga ada laporan absen. Penafsiran hasil penelitian. Yang pertama, bahwa presensi dengan menggunakan QR code sebagai sistem absensi yang dibuat bersifat web-based serta dilengkapi dengan SMS gateway, yaitu bertujuan untuk melaporkan absensi siswa kepada orang tua. Jadi, presensi yang menggunakan QR code ini juga dilengkapi dengan SMS gateway yang bertujuan untuk melaporkan absensi siswa kepada orang tua. Dan yang kedua yaitu dalam pembuatan reminder pembayaran dibuat menggunakan GAMU dengan SMS gateway juga yang juga disampaikan kepada orang tua siswa. Dilengkapi dengan pemilihan jenis informasi serta pembayaran yang nantinya akan dikirim berdasarkan kelas, jurusan, dan juga angkatan. Kesimpulan, QR code yang telah di-generate oleh sistem bisa dijadikan alat input untuk proses absen yang cepat dan efisien jika dibandingkan dengan penggunaan scanner hand pouch, biometri, atau fingerprint yang mempunyai harga mahal jika diterapkan pada instansi atau sekolah. Jadi kesimpulannya, QR code ini tentunya sangat bermanfaat untuk instansi, sekolah, atau user. Selain cepat, juga sangat efisien dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.